Udah bisa bicara semuanya Pak. Insya Allah saya sudah booster. Vaksin ketiga sudah saya lakukan. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur pagi ini kita dipertemukan oleh Allah. Temu kangen ya, sekaligus silaturahim setelah sekian bulan, mungkin juga sekian tahun tidak berjumpa secara offline seperti ini. Begitu berjumpa di hotel lagi Pak, Masya Allah. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya ingin menyampaikan, insya Allah temu kangennya kita ini dan silaturahim ini insya Allah akan membuat barokah hidup dan kehidupan kita. Insya Allah juga rizki yang Allah berikan kepada kita juga akan diberkahi. Kalau bahasa Nabi itu, man arada ayyub sita lahu fi rizqi wa yu'sir lahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahim itu. Jadi insya Allah Bapak Ibu, bertemunya kita di sini panjang umur insya Allah. Bertemunya kita di sini insya Allah rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita memahami panjang umur, tidak kemudian umur kita lebih dari 100 tahun. Tidak enak juga Pak ya, ngerepotin mantu dan anak nanti itu. Panjang umur di sini Allah sudah mengatakan walikulli ummatin ajal. Setiap manusia, setiap umat itu ada batasan umurnya, ada ajalnya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajal manusia itu, batasan umurnya tidak bisa dipercepat juga tidak bisa diperlambat. Lalu apa maknanya? Orang silaturahim itu panjang umurnya, maknanya sisa umur kita ini kita kan ini kita di sini Pak ya. Ini lahir, ini kita titik akhir kehidupan kita. Kita akan berjalan ya. Menuju apa jamaah sekalian? Ya, menuju titik ending kehidupan kita, titik kematian. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, hari demi hari yang Ibu lalui ini kita mendekati ajal.
sebenarnya juga jatah hidup kita berkurang karena kita mendekati apa? Mendekati ajal. Lalu apa maknanya panjang umurnya kalau orang sikap silaturahim? Ini insya Allah sisa hidup ini yang mendekati ajal itu penuh barokah. Barokahnya banyak. Apa barokah ini? Ziyadatul khairat, ditambah nilai kebaikan buat kita. Insya Allah semakin hari semakin banyak amal solehnya. Insya Allah semakin hari semakin dekat dengan Allah. Bukan fenomena yang sering kita dapatkan sekarang ya. Semakin tua semakin ngamuan. Ya. Semakin tua ya semakin jadi maksiatnya. Semakin tua semakin tidak punya wibawa di mata anak dan mantu serta cucunya. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Nah, salah satu yang membuat umur kita ini barokah, sisa umur kita barokah ya silaturahim seperti ini. Dengan ketemu dengan orang-orang saleh, orang-orang salihah, ya saling menasihati. Apalagi kemudian silaturahimnya dikemas dengan kemasan pengajian seperti ini. Itu nikmat lagi jamaah sekalian. Nah, yang kedua kata Nabi, lancar rezekinya. Ini juga mohon maaf, saya harus mendudukkan ini secara proporsional biar sesuai dengan tema yang kita bahas ini. Menghadapi ujian, jaga iman kita ini. Pak, Ibu, rezeki ini juga sudah ada takarannya dari Allah. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Itu kalau berbicara rezeki materi. Rezeki apa? Rezeki materi. Biasanya kalau bicara materi bicara fulus ya. Bicara fasilitas. Ya segitu sudah Pak. Allah sudah ngapling. Bahkan Nabi sudah bersumpah itu. Ketika proses penciptaan manusia yang jenengan semua ini di saat berada di rahim ibu kita ngumpet jadi janin berumur 4 bulan 120 hari itu roh yang bergelantungan di Lauhil Mahfuz diambil dimasukkan ke dalam tubuh kita saat kita jadi janin. Summa ba'atsallahu malakan dan Allah mengutus malaikat fayuktab lahu arba kalimat. Allah tetapkan 4 keputusan. Ini takdir azali namanya jamaah sekalian. Apa itu? Langsung disebut pertama kali itu oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi rizqihi. Rizkinya itu sudah ada takarannya. Subhanallah. Ya. Makanya Pak, Ibu, kalau di dunia ini sampean menghalalkan segala cara, enggak percaya sama takdir Allah. Sampai tinggal memaksimalkan saja semua potensi kebaikan kita, potensi amal kita untuk mencari rezekinya Allah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bahasa Nabi itu wallahi demi Allah kata Nabi tidak akan meninggal seorang manusia kecuali juga Allah menyempurnakan rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau kita menghalalkan segala cara nih Pak. Berbisnis berbohong. Di kantor korupsi semuanya jamaah sekalian dan lain sebagainya. Ini orang tidak percaya sama takdir pribadinya jamaah sekalian. Nah, apa maknanya? Silaturahim itu rezekinya ditambah, diluaskan, dilancarkan. Maksudnya tetap Pak rezeki sudah sesuai dengan kapligan Allah, cuma barokah juga Pak yang sudah dikaplingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi keberkahan. Ya, walaupun pensiun Pak, sampean lebih tenang lagi daripada sebelum kita lagi aktif di kantor gitu. Lebih merasa banyak rezeki dibandingkan di saat saya kerja di kantor. Ini banyak contohnya. Kemarin saya Pak di Bumi Surabaya Hotel diminta oleh teman-teman Pelindo, jajaran manajer Pelindo untuk kemudian memberikan briefing pencerahan kepada calon-calon pensiun. Jadi pengajian khusus Pak. Nah, saya aspek syar'inya memotivasi bagaimana menghadapi masa tua itu. Saya bilang, Pak, di hadapan sampean itu ada contoh real loh, contoh konkret. Ya, siapa itu? Rasulullah. Rasul itu sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nabi kita Muhammad ini Pak diangkat menjadi oleh Allah menjadi rasul itu umur berapa? Umur 40 tahun ya. 15 tahun pertama di Mekah itu berdakwah tentang masalah akidah, iman, tauhid, menanamkan pada para sahabat. Benturannya luar biasa. Sampai terakhir Nabi merasa tidak kondusif harus hijrah ya. Itu pun sebelum hijrah ke Taif dulu Pak. Barangkali masyarakat Taif juga mau menerima. Ternyata sama preman-preman Taif atas provokasi orang Quraisy dilempar batu Nabi itu.
sampai berdarah-darah. Masya Allah. Sampai bayangkan Jibril pun datang menemui Rasulullah, ya Muhammad, ini temanku, sahabatku, penjaga 2 gunung ini menawarkan kepadaku, kalau kau berkehendak ini gunung mau diangkat kemudian mau dihimpitkan kepada orang Taif ini yang telah melempar batu kepadamu ini. Kata Nabi, la ya Jibril, enggak Jibril, ini mereka tidak tahu tentang misiku. Kalau tahu tidak akan berbuat seperti ini. Aku masih berharap min sulbihim atau min aslabihim, dari sulbi-sulbi mereka ini, man ya'budullah wa la yusyrik bi syai'a. Saya berharap dari anak cucunya yang nanti mereka akan beribadah kepada Allah dan tidak syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Pak, sampai saat ini orang-orang Taif itu Pak, banyak ulama-ulama bermunculan dari situ jemaah sekalian. Ini berkat doanya siapa? Rasul. Diangkat umur 40 tahun, 15 tahun di Mekah. Jadi berapa umurnya jemaah sekalian? 13 tahun di Mekah, berapa jemaah sekalian? 53 tahun ya. 53 tahun. Terus hijrah ke Madinah. 2 tahun pertama di Madinah itu Nabi itu menata masyarakat Madinah dulu Pak. Karena Nabi sebagai pendatang muhajirin ingin berkuasa di situ. Bukan ingin berkuasa Pak, konsekuensinya Nabi ya kemudian mempertemukan antara Ansar dengan tidak gampang ini Pak. 2 kultur yang berbeda. Sampean saja Pak dipertemukan Madura sama Jawa nggak ketemu Pak ya. Ini Mekah sama Madinah karakternya berbeda jauh Pak. Tapi yang Mekah uniknya dipilih oleh Allah membawa risalah ini Pak. Sangat kondusif diterima sama masyarakat Madinah. 2 tahun itu menata bagaimana komunikasi dengan orang-orang Yahudi, bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang munafikin, bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang musyrik yang masih ada di situ. Ya, dan lain sebagainya. Jemaah sekalian, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi berapa umur Nabi? Itu 2 tahun Pak. Jadi berapa umur Nabi? Ini biar nggak ngantuk Pak. Ini soalnya AC-nya enak ini Pak. Jadi berapa? 55 tahun. Kalau sekarang 55 tahun kan usia pensiun Pak ya. Justru di usia begitu Pak ada perang. Sampai Nabi meninggal dunia. Allahu Akbar. Perjuangan Nabi yang sebenarnya itu di saat kita di negeri ini Pak kita suruh pensiun. Nabi justru 55 tahun suruh jihad. 55 tahun ada perang Badar, Uhud, terus sampai Nabi meninggal dunia 68 kali perang. Saya ingin nanya sama sampean. Berapa kali perang sampean? Menghadapi pandemi saja Pak. Halo? Menghadapi pandemi saja Pak. Sampai harus mengadakan pengajian seperti ini loh Pak. Ya, supaya kita tenang. Ya, jaga iman menghadapi ujian yang begitu dahsyat itu. Ini belum ujian pandemi ini ma'asyar muslimin. Belum Pak, belum ujian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo saya sengaja memukaddimai pengajian saya pada pagi hari ini supaya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean sehat Pak ya. Dan bisa bersilaturahim, dan insya Allah silaturahim ini sisa hidup kita barokah dan harta yang kita miliki juga akan diberkahi oleh Allah. Hakul yakin Pak, Ibu harus yakin itu ya. Insya Allah silaturahim ini membuat kita ini tenang menghadapi kehidupan dunia ini. Makanya sering-seringlah kita ketemu. Hidupkan lagi Ibu Nining pengajiannya ini ya. Tidak perlu kita khawatir lagi. Apalagi uang PPKM 3 sudah dicabut kok oleh pemerintah. Ya, tinggal kita mencabut maskernya saja nanti nih Pak ya. Tapi karena memang kita perlu hati-hati ya, tetaplah kita jaga prokes seperti ini. Ngaji jalan sebagaimana biasa. Di masjid saya Pak sudah saya pasang karpetnya. Di sini sampai pakai karpet juga kok. Ya. Terus softnya pun rapat, tapi tetap masker kita kawal, kita jaga. Ada yang mantau Pak masker itu Pak. Kalau masuk ke masjid tidak pakai masker, langsung dikasih masker. Dan kita kasih masker gitu. Terus setelah itu jangan lama-lama zikirnya. Kalau perlu untuk sementara waktu tidak usah salaman. Insya Allah salamannya begini saja gitu. Kalau terpaksa harus salaman, banyak orang kadang-kadang pengen dapat pahala, ya sudah kita terima. Setelah itu kita pakai hand sanitizer-nya jemaah. Terus begitu Pak.
Ini belum ujian buat kita jemaah sekalian dibandingkan dengan apa yang diterima oleh generasi pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, tadi kita berbicara masalah rezeki, sudah ada takarannya dari Allah dan insya Allah sampean dengan suasana begini akan dijaga oleh Allah. Pak, tahu rezeki jemaah sekalian? Apa rezeki itu, Pak? Cuma kebanyakan di antara kita memahami rezeki ini harus berbentuk fulus, Pak. Iya, banyak di antara kita memahami rezeki ini harus berbentuk fasilitas, rumah, kendaraan, mobil. Ya kita butuh, bukan tidak butuh. Siapa tidak butuh itu? Saya pun juga butuh, Pak. Saya sekarang butuh satu rumah lagi, Pak, karena sudah nggak muat. Kalau pas mantu datang, Pak, tiga-tiganya nggak muat betulan. Akhirnya ada 2 mantu yang harus ke hotel jemaah sekalian. Kasihan juga jemaah sekalian nggak ngumpul. Sudah mulai berpikir itu manusiawi. Yang penting ikhwatal iman, saya melihat Pak, ternyata rezeki itu tidak hanya itu, Pak. Rezeki itu kesehatan juga rezeki. Halo, Ibu sekarang kan sehat semua ya. Ibu kalau sakit tidak bisa datang ke sini. Jelas itu. Kalau sakit juga tidak bisa silaturahim. Bapak kalau sakit tidak bisa ke masjid. Bapak kalau sakit, ini ujian, Pak. Bapak kalau sakit tidak bisa baca Quran dengan tumak nina, buka 1 lembar ngantuk sampean. Iya kan? Jadi sehat itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, Pak? Cerdas. Masya Allah. Ini cerdas-cerdas semua ini, Ibu ya. Megang potlot, kertasnya sudah disiapkan, ingin mencatat apa yang ini kan. Kalau kita nggak cerdas tidak bisa nulis kita nih, Pak. Bayangkan duitnya banyak, Pak, tapi pikun. Mau sampean? Loh, kalau mau tak doakan pagi ini malaikat mengamini doa kita, Pak. Insya Allah doa saya ini pagi ini, insya Allah rezeki diberi sampean berbentuk uang, Pak. Lancar, tapi pikun. Lu tidak tahu itu, Pak. Lu banyak orang kayak gitu, Pak. Di Ampel, mohon maaf ya, saya melihat sendiri, Pak. Sekarang terlentang, Pak. Pikun, pipis tidak sadar, duitnya miliaran, Pak. Bahkan ada mengatakan triliunan itu, Ustaz. Apa itu yang kita inginkan? La ya akhi. Jadi sehat itu rezeki, pikiran cerdas itu apa? Rezeki, keluarga sakinah juga rezeki, Pak. Allahu Akbar. Ibu punya suami setia itu karunia itu. Ya, bapak punya istri perhatian sama bapak, itu karunia yang luar biasa, Pak. Sampai pulang ke rumah disambut sama istri, itu nikmatnya luar biasa, Pak. Saya merasakan sekali bab yang satu ini. Saya kalau sumpek-sumpek, Pak, pulang. Karena kalau bahasa Nabi itu baiti jannati, itulah surga kita yang sebenarnya di saat kita ini merasakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau ada goncangan di keluarga, Pak, itu musibah. Itu ujian, Pak. Hatta duit banyak tidak bisa menyelesaikan jemaah sekalian. Fulus miliaran, Pak. Tapi mantu dengan anak kita tukaran, Pak. Apa tidak sumpek kita ini jemaah sekalian? Nah, ayo, Pak, rezeki itu teman-teman yang setia, ya, tidak ada tipu-tipu di antara kita, ada kejujuran yang sebenarnya di antara kita. Ya Allah, itu luar biasa, Pak. Yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, tadi ayat yang dibacakan oleh ibu kita, itulah sengaja sepertinya dibacakan pada ayat ini supaya kita sadar bahwa sebenarnya orang beriman itu pasti akan mengalami apa? Ujian. Loh Ustaz, kalau gitu tidak perlu beriman biar nggak diuji. Itu lebih dahsyat lagi, Pak. Ujian terberat lagi. Sebab kalau sampai tidak punya iman, sampai tidak bisa tenang beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai tidak punya iman, Pak, Masya Allah, baca Quran beban, Pak. Sampai tidak punya iman tidak bisa tahajud. Sampai tidak bisa iman pengajian begini ngantuk sampean. Pengen cepat selesai jemaah. Kenapa? Iman kotor, Pak. Tapi subhanallah, Allah mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Akankah manusia itu menyangka, mengira, ya, seraya dia bisa mengucapkan saya ini orang beriman, kami beriman, kemudian tidak akan diuji oleh Allah.
Jadi setiap orang yang merasa beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Nah, begini saya garis bawahi sedikit. Iman ujian yang Allah berikan kepada orang beriman itu jamaah sekalian, Allah memahami betul, Pak. Tidak akan melebihi kapasitas kita. Tidak akan melebihi kemampuan kita. Dan rata-rata Pak, Allah ketika memberikan ujian kepada kita mungkin 10%-nya, paling banyak Pak 20%. Cuma karena karakter manusia ini, tabiat manusia ini suka mengeluh. Loh, hatta dikasih 5% kayak ujian besar Pak. Padahal kita mampu memikir sampai 100% ya Mas sekalian. Ini baru dikasih 5%, 10%, paling banyak 20% sebenarnya ujian yang Allah timpakan pada kita Pak. Khuliqal insanu halu'a wa idza massahu syarru jazua. Itu karakter manusia begitu Pak. Manusia suka berkeluh kesah, ditimpa musibah sedikit cerita kemana-mana Pak. Semua orang diceritain, tapi ketika sukses Pak diam. Bisnis lancar tidak ngomong Pak. Kenapa? Takut banyak proposal masuk, takut banyak orang curhat. Tapi kalau tidak sukses semua orang diceritain. Itu manusia Pak. Itu manusia. Makanya Allah menguji kita di sini. Ahasiban akan Pak, mohon maaf ya, mana yang lebih kuat iman kita Pak dengan imannya generasi terdahulu Rasulullah dan para sahabat? Halo, yakin Pak? Lebih kuat imannya Nabi Pak ya, imannya Abu Bakar ya. Apakah kemudian kehidupan mereka tenang seperti kita seperti ini Pak, ngaji di hotel? Ya ibu, Nabi itu berdakwah 23 tahun tidak terhamparkan karpet merah seperti ini yang saya naiki saat ini jamaah sekalian. Sampai lebih bagus lagi Pak, yang Ustadz ini karpet biasa Pak ya. Betul itu. Tidak kemudian Nabi dilempar ditaburi bunga melati lah. Mulai dia mengucapkan fasda bima tu'mar wa'rid anil jahilin. Ada perintah kepada Nabi untuk bangkit menyampaikan risalah ini. Saat itu pula Pak, langsung yang pertama kali muncul dari paman yang namanya Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, sampai turun ayat begitu Pak. Alihada jama'tana, untuk ini kalian mengumpulkan ya Muhammad? Celaka engkau gitu. Allah langsung turun Pak. Enti yang celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu berdarah-darah Pak. Ya Allah, saya kalau bersama dengan teman-teman sedang umroh, termasuk juga ke Palestina Pak, ngelihat perjuangan Nabi Allah Ibrahim segala macam di situ. Kita tidak usah sana, ke Madinah saja lah Pak, sama Mekah itu kan banyak sejarah. Itu tidak hanya kita sekedar keliling saja tahu itu Pak, tapi itu banyak hikmah-hikmah dari sejarah Nabi yang menggugah kita Pak. Nabi itu ya Allah Akbar, kita datang Pak, mereka mengalirkan darah-darah mereka yang sangat suci dia Mas sekalian. Memperjuangkan agama ini, memperjuangkan din ini, indahnya risalah ini Pak. Resikonya mati jemaah sekalian. Nabi itu Pak sampai gerahamnya putus Pak. Ini sobek pipinya jemaah sekalian. Kemudian pelipis Nabi juga sobek Pak. Sayatan pedang itu. Rasulullah, Habibullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini tinggal menikmati Pak nikmatnya agama kita ini Pak. Belum apa-apa. Ya. Jadi bertubi-tubi memang. Apakah kemudian menghindar? Enggak, justru dengan ujian itu semakin tegar. Ya. Dan tolong difahami jamaah sekalian, Allah mengatakan, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Ya, itu ayat yang ketiganya Ibu ya. Sungguh kami telah menguji umat sebelum mereka ini sampai Allah mengetahui betul mana yang jujur dengan keimanannya, mana yang dusta dengan dengan imannya. Jadi memang tidak ada jalan lain. Ujian ini cara Allah untuk melihat sejauh mana Pak kualitas iman yang kita miliki ini. Memang solusinya ya jaga iman memang jamaah sekalian. Bukan hanya imun saja Pak, iman Pak. Solusinya hanya iman Pak. Keyakinan kita bahwa tidak akan menimpa semua itu
kecuali semuanya atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memahami betul kita sanggup menerimanya jamaah sekalian, memikulnya. Pak, sampai kata para ulama dikatakan, sesungguhnya ujian itu Allah ingin menyapa kita, Pak, bagi orang-orang beriman. Allah sedang kangen dengan celetukan kita, dengan doa-doa dan munajat-munajat kita. Allah sedang rindu kepada kita. Cuma banyak di antara kita, Pak, hanya melihat musibahnya saja, Pak, ujiannya saja. Ya Allah, lihat di dalam surat Al-A'raf 168 itu. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan sengaja memang kami memberikan bala